Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Elia Yusak dari Salatiga. Beliau akan membawakan tema dibebaskan dari hukum Taurat, eksposisi Roma 7 ayat 6. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari hambanya, saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Freddy Ongko Saputra untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan kasih-Mu, Engkau senantiasa memelihara kami, menjaga kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini, dan Engkau memilih kami untuk datang bersama-sama bersekutu. Yang mana nanti hamba-Mu akan berbicara, Bapak Elia Yusak, kiranya kasih-Mu menyertai dia di dalam kehidupannya, dan segala apa yang dibicarakan. Terima kasih Tuhan, jaga kami semua agar kami tetap tekun dan berusaha sungguh-sungguh untuk menambah pengetahuan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk malam yang indah ini. Amin. Amin. Waktu saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Elia Yusak. Silakan Amin. Pak. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Pak Freddy. Selamat malam semuanya. Malam hari ini saya diizinkan, terima kasih untuk berbagi tentang bebas dari hukum Taurat. Topik ini cukup berat karena saya pelajari berbagai buku dan referensi. Tulisan Paulus khususnya ini kalau bicara soal hukum Taurat, dia tidak sepenuhnya bicara soal satu makna. Jadi masing-masing konteks ada masing-masing terapan, masing-masing maksud, masing-masing penggunaan. Jadi dia menggunakan kata yang umumnya nomos. Nomos itu artinya aturan, tetapi di masing-masing ayat, di masing-masing hal, Paulus menggunakan itu dengan berbagai macam maksud. Nah, disitulah yang menimbulkan berbagai macam interpretasi. Nah, saya mencoba membatasi pemahaman hukum Taurat, ya, dibebaskan dari hukum Taurat ini, khususnya di Roma 7, ayat yang ke-6. Karena di situ dikatakan ayatnya seperti ini. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah, sebenarnya ayat ini cukup jelas sekali yang tersurat dari Paulus itu cukup jelas sekali bahwa dia dia baru saja menyelesaikan argumentasinya di kalau kita di Alkitab kita Roma 5, Roma 6 itu berbicara bolak-balik tentang kasih Tuhan, tentang kematian Kristus, tentang salib, dan tentang apa artinya hidup dalam Kristus gitu. Cuma di pasal 7 dia mengawali tentang berkata gini, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, pasal 7 ayat 1 ya, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Jadi konteksnya waktu itu Paulus tidak sekedar berbicara pada orang-orang non-Yahudi, tetapi juga orang-orang Yahudi. Dan di pasal 7 ini secara khusus Paulus justru berbicara pada orang-orang yang mengetahui hukum. Nah, kata hukum ini luas sekali, maksudnya adalah orang-orang yang memahami perjanjian lama, memahami hukum Taurat, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Nah, di bagian inilah yang saya akan secara khusus kupas malam hari ini untuk melihat bagaimana sebenarnya maksud Paulus berkata bahwa kita itu dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, pertama
Ini ada gambaran di layar Bapak Ibu ya. Kalau memahami kebenaran itu kadang-kadang ya yang dilihat bulat atau ada yang lihatnya kotak. Nah, ini ya kemarin beberapa waktu lalu sempat diskusi dengan Pak Freddy sampai pagi sampai pagi tentang perlunya gereja Tuhan itu belajar tentang filsafat gitu. Nah, saya sedikit mengupas sedikit tentang filsafat atau cara berpikir filosofis. Kenapa? Karena yang dimaksudkan oleh Paulus ini, Paulus sedang berargumentasi secara filosofis, bukan secara teologis murni, tetapi lebih dalam secara filosofis. Kata-kata pertama Paulus itu kan dia bilang gini, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Jadi dia sudah punya asumsi dulu bahwa orang-orang yang diajak bicara itu orang-orang yang sudah paham tentang hukum, orang-orang yang sudah ngerti dan menjalankan hidupnya sesuai dengan hukum, khususnya hukum Perjanjian Lama atau hukum Taurat. Nah, cara Paulus, cara pendekatan Paulus kepada orang-orang ini itu lebih bersifat filosofis. Nah, makanya saya agak kupas sedikit tentang bagaimana pendekatan terhadap orang-orang filosofis atau orang-orang secara filsafat gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan atau dari konteks yang malam hari ini akan kita bicarakan adalah sebenarnya apa itu hukum Taurat? Terus apa artinya dibebaskan dari hukum Taurat? Mengapa kita ingin dibebaskan dari hukum Taurat? Jadi, Roma 7 ayat 6 itu jelas sekali berkata bahwa dia gini, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, pertanyaan filosofisnya gini, kenapa kok kita ingin dibebaskan dari hukum Taurat? Apa yang salah dari hukum Taurat? Gitu kan. Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Nah, kalau sudah bebas dari hukum Taurat, bebas dari Taurat Musa, apakah artinya kita menjadi antinomianisme? Antinomianisme itu artinya hidup tanpa aturan, liar. Jadi antinomianisme itu dari kata anti, tanpa, nomianisme itu dari nomos. Ya, nomos itu aturan. Berarti antinomianisme adalah orang yang tanpa aturan, liar. Nah, antinomianisme dalam Alkitab kita itu dirujuk di Matius 7. Kalau Bapak Ibu pernah baca Matius 7 ayat 21 sampai 23, dikatakan, hai engkau pembuat kejahatan. Gitu. Jadi ketika orang itu berseru-seru Tuhan, nah, terus kemudian berkata, aku tidak mengenal kamu, hai kau pembuat kejahatan. Nah, kata pembuat kejahatan itu ternyata menggunakan arti antinomianisme. Kau yang tanpa aturan hidupnya, liar. Nah, apakah dengan dibebaskannya kita dari hukum Taurat, menurut pernyataan Paulus di Roma 7 ayat 6 ini, menjadikan kita orang yang tanpa aturan? Itu maksud dari pertanyaan-pertanyaan mendasar ini. Nah, mari kita belajar sedikit soal filosofis, soal filsafat ya. Gini, sebagai orang yang percaya Tuhan, percaya kebenaran, perilaku kita itu dipengaruhi oleh asumsi atau apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Ya, bagian atas itu. Perilaku kita, jadi hidup kita, hari-hari kita, gaya hidup kita, itu dipengaruhi oleh asumsi atau apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Jadi kita punya sebuah keyakinan, dan keyakinan itu yang kita anggap sebagai kebenaran, lalu kita menjalaninya sebagai perilaku hidup kita sehari-hari. Kalau lihat yang bagian panahnya, itu asumsi. Asumsi itu asalnya dari mana? Dari asupan-asupan data, dari banyak hal data-data yang membuat kita merasa bahwa kita tahu.
setelah banyaknya data, setelah banyaknya hal yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari, entah itu bacaan, pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai segala macam itu membentuk asumsi kita. Ya. Jadi kita membentuk asumsi dari dunia di sekitar kita, dari informasi-informasi yang kadang-kadang itu nggak lengkap atau bahkan palsu, tetapi itu masuk dalam pikiran kita. Itu menjadi asumsi kita. Nah, asumsi itu kemudian menjadi sebuah dugaan dasar, dan dugaan dasar ini menjadi keputusan kita. Nah, keputusan itu bisa akhirnya membuat pertimbangan-pertimbangan kita melakukan atau tidak, benar atau salah, dan segala macam. Tetapi dari dasar ini muncul keyakinan. Ya. Nah, keyakinan inilah yang membuat kita menjalani perilaku kita. Ya. Nah, keputusan itu dasarnya dari mana? Dari mengamati, menilai, mengerti, terus kemudian memahami. Nah, keputusan yang diambil bisa menjadi kebiasaan kita, bisa menjadi karakter kita, jadi kepribadian. Nah, ini sekilas saja tentang bagaimana filosofis hidup, gitu, filsafat hidup, pengetahuan hidup itu mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Kenapa saya ngambil di sini? Karena ada banyak asumsi yang terkait sama hukum Taurat. Ya. Nah, Paulus juga sedang berhadapan dengan orang-orang yang dikatakan tadi mengetahui hukum Taurat. Paulus tidak saja berhadapan dengan orang-orang non-Yahudi, tetapi juga orang-orang Yahudi yang hidup dengan hukum Taurat. Nah, orang-orang yang sudah tahu dengan hukum Taurat ini punya asumsi-asumsi. Bahkan Paulus pernah berargumentasi dengan orang-orang Yahudi yang menyelewengkan Injil kebenaran di Galatia, ya, sehingga mereka menjadikan Injil keselamatan itu plus hukum Taurat atau hukum Yahudi, gitu. Nah, ini yang Paulus juga sedang hadapi, sama seperti kita sedang menghadapi sebuah kebenaran. Ini gimana ini? Asumsi-asumsi apa yang terjadi atau apa yang ada tentang hukum Taurat? Pertama, ini dari banyak asumsi, saya mengurai sedikit saja. Asumsi bahwa hukum Taurat itu ditiadakan. Ya, kan Bapak Ibu mungkin sudah dengar ya, bahwa hukum Taurat itu sudah tidak ada, sudah tidak berlaku, hilang. Ada yang mengambil keputusan seperti itu. Terus kemudian ada yang berkata hukum Taurat itu digenapi saja. Jadi tuntutan-tuntutannya sudah tidak berlaku lagi. Terus kemudian hukum Taurat itu sebagian masih berlaku. Jadi sebagian tidak, sebagian masih berlaku. Terus ada yang bilang hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi atau untuk agama Yahudi. Lalu ini, ada yang mengatakan bahwa kita dapat melakukan perintah dan perbuatan sesuai dengan hukum Taurat. Jadi kalau kita melakukan apa saja yang dinyatakan dalam hukum Taurat, kita juga dapat diselamatkan. Terus hukum Taurat itu bukan terkait dengan keselamatan, tetapi hanya sekedar moral dan etika saja. Ya. Terus ini ada asumsi lagi, ada pernyataan lagi yang mungkin dalam kekristenan cukup banyak. Kasih karunia Tuhan itu diberikan Tuhan pada kita supaya kita dimampukan untuk melakukan hukum Taurat. Jadi kan ada argumen bahwa kita itu nggak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, pasti ada cacatnya, pasti nggak bisa. Oleh karena itu Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Nah, kasih karunia itu akhirnya menjadi sebuah pemikiran bahwa kasih karunia diberikan Tuhan supaya kita bisa melakukan hukum Taurat. Ini asumsinya. Nah, terus kemudian, nah ini antinomianisme, tanpa hukum Taurat
tanpa ada aturan-aturan, tanpa adanya tatanan moral dan etika, orang berasumsi umat akan menjadi liar. Jadi butuh adanya hukum Taurat. Entah itu hukum versi Yahudi, entah itu hukum Taurat diperbarui dengan versi-versi kita, atau hukum Taurat versinya gereja. Ya, yang saya maksudkan dengan hukum Taurat versi gereja itu gini. Coba pikir, ada nggak aturan di dalam Alkitab yang setiap ibadah harus nyanyi dulu? Nggak ada. Ada nggak di dalam Alkitab yang setiap ibadah harus pakai celana panjang, pakai jas, dan pakai bangku, kursi, mimbar, dan alat musik, dan segala macam yang dalam gereja kita? Tidak ada juga. Dan berbagai macam hal yang kita jalani dalam kegerejaan kita, tetapi itu tidak ada di dalam Alkitab. Atau mungkin kita paksakan dari Alkitab, tapi menjadi tanda petik aturan gereja atau Taurat gereja. Kalau itu, rasanya lain. Gereja jadi lain. Gitu. Jadi saya bisa menyebutkan itu Taurat dalam bentuk Taurat gereja, gitu, yang harus dipatuhi, harus dilakukan, harus ditaati. Ya, ini mungkin asumsi-asumsi yang saya lemparkan secara filosofis, jadi boleh dipikirkan, boleh direnungkan, boleh debat juga argumentasinya. Coba lihat apakah ada bagian-bagian yang saya sudah sampaikan, ini hanya sebagian kecil, yang mungkin masih ada di dalam pikiran kita tentang fungsi hukum Taurat dalam hidup kita. Ini asumsinya. Nah, berkaitan dengan hukum Taurat, lalu kemudian hukum Taurat itu diterjemahkan secara aplikasi atau hukum Taurat itu ditafsirkan dalam kehidupan orang percaya, itu ada asumsi interpretasinya atau asumsi tafsirannya. Nah, asumsi tafsiran ini cukup banyak juga di dalam gereja dan di dalam aliran-aliran kekristenan. Yang pertama, ada yang berkata itu terpisah secara penuh. Jadi beberapa aliran Kristen percaya bahwa hukum Taurat secara harfiah tidak lagi berlaku bagi orang Kristen. Mereka berpendapat bahwa Yesus Kristus telah membawa pembebasan mutlak dari kewajiban hukum Taurat. Dan umat Kristen hidup di bawah hukum kasih dan iman saja. Ini bagian pertama. Dan ini tujuannya. Lalu yang kedua, ada yang berpendapat secara interpretasi ya, menafsirkan hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu memiliki nilai relevansi yang berlanjut dalam ajaran Yesus dan rasul-rasulnya. Hukum Taurat dilihat sebagai dasar moral dan etika yang tetap penting meskipun elemen-elemen tertentu, ya maksud dari elemen tertentu itu mungkin upacara-upacara, ritual dan hal-hal yang lain mungkin telah digantikan dengan pengajaran perjanjian baru. Misalnya yang umum adalah sunat. Sunat sudah nggak berlaku lagi. Tapi ada yang berkata bahwa ya nggak apa-apa, sunat saja gitu, karena nggak ada kaitannya sama hukum Taurat. Tetapi ada yang mengatakan, oh sunat sudah tidak berlaku, tapi dilanjutkan dengan hukum yang baru dalam perjanjian baru, yaitu baptis. Nah, kata ini yang mengatakan menafsirkan hukum Taurat yang progresif gitu, berkelanjutan, tetapi menggunakan konsep-konsep hukum Taurat. Jadi kalau dulu ikatan perjanjiannya adalah sunat, sekarang ikatan perjanjiannya diganti dengan baptisan. Ini ada aliran yang seperti itu. Lalu next ada lagi yang menafsirkan bahwa berkelanjutan ya, tetapi selektif. Jadi beberapa orang percaya itu mengatakan bahwa tidak semua bagian dari hukum Taurat sama-sama relevan atau berlaku bagi orang Kristen. Jadi mungkin kita hanya bisa mengambil beberapa prinsip moral dan etika dari Taurat sambil mengabaikan
aspek hukum ritual atau ciri-ciri khas yang ada dalam budaya Yahudi gitu. Ya, ini mirip sama yang sebelumnya, ya. Terus kemudian ada yang mengatakan pemenuhannya melalui Kristus. Jadi interpretasi ini berfokus pada pandangan bahwa Yesus Kristus telah memenuhi hukum Taurat melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya. Oleh karena itu, umat Kristen mengikuti ajaran Kristus sebagai pengganti hukum Taurat. Nah ini, jadi gini, ada hukum Taurat ini asalnya kan dari Yahudi atau dari Israel. Ada yang secara tegas memutuskan hubungan gitu istilahnya, bahwa kita nggak lagi Yahudi, kita Kristen gitu. Nah, hal-hal ini biasanya dipengaruhi sama latar belakang budaya. Misalnya budaya-budaya Yahudi mulai ditinggalkan benar-benar dan digantikan dengan budaya-budaya, katakanlah budaya Barat lah. Nah, sehingga mereka berkata bahwa Kristen itu kayak gini, kalau yang masih berbau-bau Yahudi itu bau-bau Taurat, itu sudah nggak Kristen. Itu seperti itu ada. Ada yang setengah-setengah, ada yang ngambil sedikit dari Yahudi dipakai di dalam kekristenan. Jadi ada ini macam-macam interpretasi antara kekristenan dan hukum Taurat. Nah, ada bagian yang berikutnya adalah hukum Taurat itu sebagai kewajiban spiritual. Jadi beberapa orang menganggap bahwa hukum Taurat itu sebagai kewajiban spiritual atau pedoman. Jadi bukan hukum harafiah. Maksudnya gini, kalau orang Yahudi menganggap hukum Taurat itu tertulisnya, tetapi orang-orang percaya nggak melihat itu sebagai tertulis, tapi mengambil maknanya, mengambil makna spiritualnya. Dan mereka menganggap bahwa makna-makna spiritual itu bisa menjadi sumber ajaran atau refleksi moral yang membantu umat percaya, umat Kristen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mereka hanya mengambil maksud rohaninya dari hukum-hukum Taurat. Dan masih ada banyak interpretasi lain dan jujur aja perdebatannya masih banyak. Perbedaan-perbedaannya juga masih banyak, antara mau dibebaskan dari hukum Taurat atau setengah-setengah atau ya kompromi gitu, ya apa berkelanjutan saja nggak apa-apa gitu. Ya memang akarnya kita kan orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, ya kita juga sebagai bahkan ini ya ini yang salah. Bahkan ada yang menyebutkan sebagai Israel rohani gitu. Nggak ada itu dalam Alkitab Israel rohani. Tetapi ada orang-orang gara-gara sudut pandang terhadap hukum Taurat, itu mereka menganggap bahwa kita adalah Israel rohani. Nah, ini interpretasi ya, tergantung dari doktrin gereja dan berbagai macam keyakinan teologi secara individu dan bagaimana mereka membaca kita. Nah, saya ngutip satu filsuf yang ya mungkin agak berat. Filsuf ini berkata bahwa Tuhan sudah mati, ya, Nietzsche itu, tapi ada satu pernyataan yang bagus gini, dia bilang ini, kadang-kadang orang itu nggak mau mendengarkan kebenaran karena mereka nggak ingin ilusi mereka dihancurkan. Nah, kata ilusi ini waktu saya pelajari bukunya, itu asumsi yang sudah terlanjur ada dalam pikiran kita. Atau kebenaran yang sudah kita, Yesus aku percayanya ini gitu. Saya percayanya kayak gini. Nah, ketika diajari kebenaran, nggak mau. Nah, ini yang Paulus hadapi ketika dia menuliskan Roma 7. Paulus ngomong gini, aku sedang bicara dengan orang-orang yang tahu tentang hukum. Orang-orang yang di otaknya, di dalam hidupnya, di dalam perilakunya selama ini sudah ada dalam ilusi kebenaran itu, ada dalam keyakinan kebenarannya sendiri. Nah, aku sedang berhadapan sama mereka seperti ini.
apa yang aku akan sampaikan gitu. Itu gambaran saya ketika saya merenungkan tulisan Paulus di Roma 7 ini, saya teringat pernyataan si Nietzsche ini. Waktu Paulus berhadapan sama orang-orang ini, Paulus rasanya gimana ya gitu. Orang-orang ini merasa yakin dengan kebenarannya. Orang-orang ini merasa yakin dengan keyakinannya bahwa hidupnya sudah baik-baik saja dengan hukum Taurat. Kamu itu sudah tahu tentang hukum Taurat, tapi sekarang aku mau menyatakan kebenaran. Nah, ini Paulus yang saya gambarkan, saya imajinasikan bagaimana Paulus berhadapan sama orang-orang ini. Nah, kita akan lihat secara umum bagaimana hukum Taurat itu sebenarnya. Kita belajar dari asal katanya, etimologis, terus kemudian fungsinya. Ini kita belajar pelan-pelan ya, agak dalam dan agak berat. Beberapa teman-teman saya japri, wah itu topik yang berat. Saya bilang iya, memang cukup berat karena ada banyak hal yang Paulus sampaikan dan itu kontradiksi. Nanti saya akan tunjukkan ya beberapa. Kita akan belajar 3 hal saja. Pertama, asal katanya Taurat itu secara umum, ya. Terus kemudian fungsinya, fungsi hukum Taurat secara umum. Terus kemudian eksposisi Roma ini. Ini yang bagian inti yang akan saya sampaikan. Nah, secara etimologis atau asal katanya, Taurat itu akar katanya Torah dari YRH gitu ya. Itu dalam bahasa Ibrani susah saya ambil ininya. Nah, kata Torah ini secara unik itu berarti ini melempar atau menembak, menyiram, memproklamasikan atau menginstruksikan. Nah, salah satu yang kita pakai itu ya menginstruksikan itu dalam perkembangan kata Torah itu. Jadi Torah akar katanya itu enggak aturan dari awal, bukan peraturan, bukan hukum, bukan ajaran di awal ya. Itu artinya melempar, menembak itu artinya mengarahkan kepada sasaran. Melempar juga mengarahkan sesuatu kepada targetnya. Menyiram itu artinya memberi gambaran, ya akhirnya dipakai kata menyiram itu sebagai ajaran. Jadi terus-menerus secara rutin memberikan asupan, itu menyiram. Nah, bahkan ada arti tentang Torah itu adalah membuang undi. Membuang undi untuk mengambil keputusan. Nah, ini akar kata Torah itu sendiri ternyata seluas itu. Ya. Aslinya itu melempar, menembak, menyiram, memproklamasikan, terus kemudian juga membuang undi. Nah, tetapi kemudian mengerucut menjadi ajaran dan keputusan. Nah, kita bisa lihat di tabel saya ada Torah secara bahasa Ibrani, ya, dalam Alkitab 200 kali itu masing-masing, baik Torah maupun honomos atau nomos, yang di awal saya sudah sampaikan tentang nomos, itu 200 kali dipakai. Nah, kata Torah itu kata benda. Torah itu kata benda, sementara kata kerjanya adalah hora. Nah, hora ini artinya yang di bawahnya itu memimpin, mengajar, mendidik, dan memberikan pengajaran. Sementara kata itu berkembang menjadi sebuah keputusan dan ajaran, itu menggunakan kata mutsar dan kohma. Ya, itu petunjuk dan kebijaksanaan. Saya nggak ngurai bahasa aslinya karena agak berat. Sementara kata Torah itu konteksnya, ini yang kita patut pelajari. Kata ini sebenarnya bukanlah kata di mana Tuhan itu ngomong secara langsung atau Allah ngomong secara langsung pada manusia, tetapi itu
orang Yahudi itu percaya konteksnya gini. Ada pewahyuan yang disampaikan kepada perwakilan-perwakilan Tuhan. Nah, perwakilan-perwakilan Tuhan inilah yang menyampaikannya kepada kita, kepada manusia. Nah, itu konteksnya Torah. Jadi kalau orang ngomong Torah pada masa itu, ya, atau Torah dalam pengertian orang Yahudi adalah, oh kamu menyampaikan pewahyuan Tuhan toh, oh kamu menyampaikan maksud Tuhan toh, oh kamu menyampaikan keputusan Tuhan, oh kamu menyampaikan perintah Tuhan. Jadi kita itu adalah orang ketiga penerima, sementara orang keduanya itu adalah wakil-wakil Tuhan. Dan alur komunikasi dari Tuhan ke pengantaranya atau orang-orang yang Tuhan pilih kepada kita itu yang disebut Torah. Ini konteksnya. Jadi Torah itu bukanlah Tuhan langsung kepada kita, tetapi orang-orang yang dipilih Tuhan, ya, dipercaya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan yang menyampaikan kepada kita. Itu konteks orang Yahudi berpikir ketika mereka berkata Torah. Sementara kalau nomos itu bahasa Yunani, ya, dalam bentuk jamaknya itu nomoi atau kebiasaan. Nah, arti dari nomos itu aturan. Kan kita tahu ekonomos. Ekonomos itu ekonomi. Ekonomos itu berasal dari oikos, nomos. Oikos itu rumah tangga, nomos itu aturan. Jadi ekonomi itu sebenarnya bahasa sederhananya aturan rumah tangga. Itu ekonomi. Nah, kata nomos ini secara Yunani, bahasa Yunani, itu artinya aturan, peraturan, manajemen, pengaturan, dan hukum. Nah, hukum dalam pandang orang Yunani itu adalah kebiasaan. Ya. Makanya tidak heran bahwa Torah itu atau nomos itu atau hukum Taurat itu pada akhirnya oleh orang-orang Yahudi dan kita melihatnya itu menjadi adat, menjadi tradisi, menjadi budaya. Nah, dalam budaya inilah ada agama yang namanya Judaisme atau agama Yahudi. Jadi lebih besar daripada sekedar agama Yahudi. Jadi nomos atau Torah itu jauh lebih besar daripada yang kita pahami sekedar hukum Taurat. Nah, konteks dari nomos adalah hubungan dengan nilai-nilai yang disepakati. Jadi kayak tadi saya sebutkan seperti ekonomi, aturan rumah tangga, itu nilai-nilainya, aturan-aturannya, setiap masing-masing kelompok, setiap masing-masing komunitas, setiap masing-masing keluarga bahkan atau rumah itu punya aturan yang disepakati bersama. Itu maksud dari nomos. Makanya nomos itu hanya berlaku. Nah, hukumnya berlaku untuk adat yang ada dalam ruang lingkupnya. Taurat itu berlaku hanya dalam ruang lingkupnya. Budaya yang ada di situ, yang membentuk budaya itu, yaitu Yahudi. Jadi penggunaan kata Torah, penggunaan kata nomos, itu punya ruang lingkup, bukan universal. Ruang lingkupnya adalah ya orang-orang yang sepakat dengan hukum itu, orang-orang yang sepakat dengan aturan itu. Ini agak berat kan? Nah, sebelum saya menyampaikan tentang istilah yang terkait dengan Taurat, saya sedikit nyimpang. Ini baru sore tadi saya dapat artikel bagus yang menguraikan tentang bagaimana kita memahami tulisan Paulus sih tentang
hukum Taurat. Karena tulisan Paulus itu setidaknya ada mayoritas di Alkitab kita di Perjanjian Baru yang menggunakan kata nomos atau hukum hukum Taurat itu ada 110 kali. Total semuanya tadi kan 200 kali penggunaan kata nomos di dalam Perjanjian Baru, tetapi 110 kali, jadi setengah lebih itu yang make si Paulus. Tapi Paulus menggunakan kata nomos dengan berbagai macam arti, dengan berbagai macam makna, dan dengan berbagai macam konteks juga. Nanti di PowerPoint-nya saya akan sampaikan ke Bapak Ibu kalau mau baca. Saya akan sekilas saja saya akan sebutkan beberapa yang disampaikan oleh Paulus menggunakan kata nomos. Yang pertama adalah hukum Musa. Itu ada di Galatia, ada di Roma, ada di 1 Korintus. Terus kemudian Paulus juga menggunakan kata nomos yang berarti seluruh perjanjian lama. 1 Korintus 14, Roma 3, itu seluruh perjanjian lama itu dikatakan oleh Paulus hukum itu. Lalu kemudian di Roma 2, Paulus juga menggunakan kata nomos itu dengan menggunakan pernyataan kehendak Allah yang tertulis di hati orang, bukan Yahudi. Jadi orang-orang yang kalau di Roma 2 itu kan bicara soal hati nurani, ya, conscious. Nah, buat Paulus itu adalah hukum yang tertulis di hati mereka. Itu nomos juga. Di Roma 3 ayat 27, Paulus juga menggunakan tingkah laku yang mengatur perbuatan dan iman. Sekilas ya kita lihat di Roma 3 ini ya. Kita lihat Roma 3 ayat yang ke-27. Roma 3 ayat 27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Nah, prinsip ini, prinsip berdasarkan apa, ya, itu juga menggunakan kata nomos. Roma 7 itu kecenderungan perilaku kita yang jahat, itu juga nomos. Nah, terakhir adalah bimbingan roh, itu juga menggunakan kata nomos. Jadi kata nomos ini, kata hukum itu, atau peraturan, atau aturan, atau penataan, atau bagaimana manusia hidup, itu variannya banyak sekali. Dan Paulus menggunakan semua itu, menggunakan arti-arti itu dengan kata yang sesederhana nomos, gitu. Padahal banyak sekali maknanya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat Taurat, ya, secara umum Taurat itu kok bisa banyak sih maknanya, gitu. Kok bisa banyak sih istilahnya yang menggunakan kata Taurat. Ya, pertama, ya beberapa ini nanti kita belajar ya. Taurat itu berkaitan dengan 5 kitab pertama Tanakh. Tanakh itu adalah kitab Ibrani, yaitu Pentateuch. Kalau kita nyebut Pentateuch, itu 5 gulungan kitab Musa, Jadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu adalah Taurat. Nah, di situ saya sampaikan bahwa inti dari ajaran agama Yahudi dan juga yang memiliki nilai historis dan teologis dalam konteks agama Kristen itu Pentateuch. Taurat, ada orang menyebut, ketika orang menyebut kata Taurat, apakah itu merujuk ke 5 kitab ini? Bisa ya. Ketika Paulus berkata Taurat, dia bisa merujuk ke 5 kitab ini, ke 5 gulungan kitab Musa. Atau bahkan Paulus pernah menyebutkan hukum Musa.
Itu lima kitab inilah yang Paulus maksudkan. Tetapi Paulus juga pernah menyebutkan 10 perintah Allah, perintahnya, gitu. Perintah-perintahnya atau hukum-hukumnya. Nah, itu bisa merujuk kepada 10 perintah Allah. Dalam bahasa Ibraninya Aseret Hadibrot. Ya. Nah, 10 perintah moral dan etika yang diberikan langsung oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Ini secara khusus, ya. Kalau orang ngomong Taurat, gitu kan, nah, bisa merujuk kepada tadi 5 kitabnya, bisa merujuk kepada 10 perintah Allah. Lalu yang lain lagi, misfot. Misfot itu adalah perintah moral, etika, ritual, dan hukum dari Taurat. Jadi gini, dari Taurat Musa, 5 kitab Taurat Musa itu bangsa Yahudi mengambil intisarinya. Rabi-rabi waktu itu mengambil intisarinya, mengumpulkannya menjadi perintah-perintah. Ini loh perintah-perintah berdasarkan dari 5 kitab Musa. Dan itu misfot. Dan itu ada sekitar 613 misfot, ya. Jadi turunannya dari Taurat itu muncul 613. Tapi ada lagi namanya Targum. Targum itu terjemahan ke dalam bahasa Aram dari teks Alkitab bahasa Ibrani, khususnya Taurat. Jadi di Targum itu istilahnya kalau kita itu Alkitab apa ya? Alkitab dengan penjelasan atau Alkitab apa hidup sehari-hari. Pokoknya ada uraiannya. Kalau dalam bahasa Inggris itu Alkitab Amplified. Jadi itu sudah ada tafsiran yang ada di situ. Ada komentarnya, ada interpretasi teks-teksnya. Jadi ayatnya jadi lebih banyak. Gitu. Jadi tidak sekedar ayat seperti yang kita baca ayat gitu, tetapi sudah dalam bentuk-bentuk yang kayak Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, The Message, Amplified, terus kemudian Alkitab dengan terjemahan-terjemahan itu maksud dari Targum, dan semua konteksnya adalah Taurat. Ya, ini ada dalam tradisinya Yahudi. Inilah yang menjadi akar budaya Yahudi berdasarkan Taurat. Targum itu memainkan peran penting dalam berikan wawasan tentang pemahaman dan ajaran di dalam agama Yahudi. Nah, next, kita bisa melihat fungsinya. Fungsi daripada hukum Taurat itu saya pisahkan menjadi 2, secara vertikal dan horizontal. Ya, vertikal itu artinya kepada Tuhan, ya, itu hanya dengan ritual dan ya. Terus kepada kalau secara horizontal kepada sesama itu tentang moral dan etika. Kalau kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu jadi identitas, ya. Identitasnya orang Yahudi ya hukum Taurat. Terus kemudian berkembang sebagai ajaran dan pembelajaran. Nanti bisa dipelajari lagi tentang bagaimana fungsi hukum Taurat ini dalam sudut pandang yang saya pilah menjadi 2 di Alkitab kita. Nah, lalu kita masuk ke dalam kekristenan. Nah, kekristenan ini banyak sekali sih. Banyak sekali fungsi ketika berkaitan dengan hukum Taurat.
dalam konteks agama Kristen, Taurat memiliki nilai sebagai dasar sejarah dan prinsip etika moral. Jadi kita sepakat bahwa Taurat itu akar sejarah kita. Secara kekristenan, akar sejarah kita ya dari Yahudi, dari Perjanjian Lama, dari Taurat. Gitu. Tetapi kita juga mengakui bahwa ada prinsip-prinsip etika dan prinsip-prinsip moral yang kita bisa pakai dalam kekristenan. Nah, meskipun pandangan tentang pemenuhan hukum Taurat ini secara teologis itu banyak variasinya. Tadi di awal saya sudah sampaikan, ada hukum Taurat itu dihapuskan, ada yang tidak, ada yang separuh, ada yang macam-macam. Itu format teologinya atau interpretasi teologinya itu variannya banyak. Nanti lihat lagi di bagian awal yang sudah saya sampaikan. Tetapi jelas bahwa etika dan moral yang ada di dalam Taurat secara kemanusiaan itu diakui juga di dalam kekristenan. Kita ngambilnya secara general, secara umum bahwa oh jangan mencuri, oh itu tuh ya baik gitu loh. Nggak perlu hukum Taurat pun kita tahu bahwa mencuri itu tidak baik, ya kita bisa mengadopsi itu, tetapi nggak perlu bahwa oh itu dari hukum Taurat, tidak, karena itu nilai kesepakatan masyarakat juga berhal yang sama. Nah, ini yang nantinya akan membedakan kita ngambil dari Taurat atau kita ngambil dari masyarakat gitu. Ngambil dari kehidupan adat kita. Nah, kita masuk ke eksposisinya aja tentang hukum Taurat. Ya. Oke, eksposisi Roma 7 ayat yang ke-6. Dalam bidang iman Yahudi atau Israel, hukum Taurat merupakan hal yang menentukan keselamatan. Inilah hal pertama yang disoroti oleh Paulus. Ketika Paulus di Roma 7 bilang, aku berbicara kepada kamu yang mengetahui hukum, dan kemudian dia uraikan banyak di bagian bawah. Dia sedang berargumen kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang tahu hukum, tentang keselamatanmu itu tidak didasari oleh hukum Taurat. Keselamatanmu tidak dari hukum itu, tidak dari keyakinan itu, tidak dari kebenaran yang selama ini kamu pegang. Itu dasar argumen pertama Paulus. Nah, setelah itu Paulus berkata bahwa kalau tidak dengan hukum Taurat, lalu keselamatanmu dari apa? Dari iman saja. Ini yang Paulus mau sampaikan sebagai latar belakang dari argumentasinya di Roma 7. Ya. Di situ kita akan melihat bahwa dalam konteks budaya Yahudi, di ayat 4 dikatakan gitu. Kita lihat ayatnya aja. Roma 7 ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, ketika Paulus ngomong saudara-saudaraku ini sebenarnya waktu saya lihat-lihat lagi, Paulus sedang ngomong sama sesama orang Yahudi. Ya. Jadi bukan orang-orang percaya, tapi saudara-saudaranya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, istilahnya gitu. Kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Jadi Paulus mau menegaskan kepada orang-orang Yahudi yang percaya, orang-orang Yahudi yang baru percaya di Roma, bahwa kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu miliknya Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi Paulus menggambarkan gini, kamu itu dulu dibelenggu. Belenggu seperti apa? Dibelenggu terikat oleh hukum itu. Nah, gambaran Paulus waktu bicara soal terikat, itu hubungan suami istri. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Roma 7
ayat yang kedua dan ketiga dikatakan sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Ya. Jadi kata hukum itu membelenggu atau mengikat, itu Paulus ngasih gambaran kalau kamu sebagai istri atau kamu sebagai suami, itu kamu terikat secara hukum. Terikat secara hukum. Sampai salah satunya mati, baru kamu bebaskan. Baru ayat 6 itu ngerti, paham. Tapi kalau selama kamu terikat sama satu sama lain, kamu tuh dibelenggu, kamu terikat, dan kamu bahkan Paulus pernah mengatakan, kamu diperbudak oleh hukum itu. Kamu dikuasai oleh hukum itu. Sepenuhnya. Nah, jadi Paulus melihat hukum Taurat kepada orang-orang yang meyakini hukum Taurat itu. Hukum itu membelenggu kamu dan membuat kamu tidak berbuah. Nah, kata berbuah ini tidak dimaksudkan berbuah dalam perbuatan baik, tidak. Berbuah itu adalah menerima keselamatan. Ini yang dimaksudkan sama Paulus ketika berkata berbuah ya, di ayat 4 itu. Ya, berbuah bagi Allah. Next. Ya. Ini uraian yang pertama tadi. Hukum itu mengikat, berkuasa selama kita hidup. Ya. Sebelumnya Bu. Ya, itu. Ayat 1, nextnya. Ya, ayat 1 sampai 3 itu gambarannya. Ya, mengikat dan menguasai selama kita hidup. Selama salah satunya hidup. Nah, ini gambaran yang Paulus berikan tentang hukum Taurat dan orang percaya. Ya. Next, lihat. Tapi hukum itu sakral. Ini yang agak sulit, sulit. Waktu saya coba menggali, Paulus ini kayak orang pelin-pelan gitu. Menuliskan hukum Taurat ini kayak orang pelin-pelan. Satu sisi dia bilang mengikat, membelenggu, memperbudak, dan pokoknya negatif lah. Tapi di sisi lain dia bilang itu sakral, itu baik. Kalau kamu ngelanggar hukum itu, kamu dianggap berbuat zina itu. Karena dia gambarkan hukum suami istri. Jadi di sisi lain dia tekankan hal-hal yang negatif tentang hukum. Maksudnya ketika kamu terikat dengan hukum itu ini semuanya negatif. Tetapi kalau kamu melanggar hukum itu juga nggak baik gitu. Karena hukum itu sakral, hukum itu suci. Hukum Taurat itu baik gitu. Jadi saya sempat membaca bagian ini dan saya percaya dari berbagai referensi, dari berbagai teman-teman yang diskusi tentang hukum Taurat dan tulisan Paulus khususnya, itu sempat mengalami kesulitan melihat dengan benar hukum Taurat ini maksudnya gimana gitu. Karena di satu sisi itu dianggap sesuatu yang negatif, ya hukum Tauratnya. Di sisi lain Paulus juga ngomong itu baik gitu. Kalau kamu melanggar bahkan dikatakan kamu sedang berbuat zina, dan zina itu adalah dosa kekejian di hadapan Allah. Nah, baru Paulus menjelaskan soal bagaimana hukum Taurat itu bekerja. Dia bekerja dalam daging kita. Nah, ini bagian ini juga agak sulit waktu saya coba expose. Karena di situ ada kata, khususnya di kata ini. Lihat ayat 5. Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Saya agak susah ketemu kata
atau menguraikan kata yang dirangsang oleh hukum Taurat ini. Ya. Dan cukup sulit gitu untuk memahami maksudnya dirangsang oleh hukum Taurat itu gimana sih gitu. Nah, setelah sekian waktu saya coba melihat sudut pandang lain, maksudnya dirangsang oleh hukum Taurat itu, saya menemukan gini. Jadi karena manusia itu hidup dalam daging dan hawa nafsunya, tadinya kita itu tidak tahu apa yang kita lakukan itu sebagai dosa. Ya. Ini interpretasi saya. Kita melakukannya begitu saja tanpa kita tahu bahwa itu dosa. Tetapi oleh karena hukum Taurat, oleh karena aturan itu datang pada kita, kita diberitahu bahwa itu dosa. Akhirnya kita sadar, wah ternyata saya jatuh dalam dosa ini. Oleh karena hukum Taurat. Jadi hukum Tauratnya itulah yang memicu atau merangsang, memberikan pengetahuan kepada kita tentang dosa. Itu sedikit interpretasi saya soal kata dirangsang oleh hukum Taurat. Nah, saya ketemunya di ayat 7 dan 9 itu, bahwa 7 sampai 9, bahwa oleh hukum Taurat kita itu disadarkan oleh dosa, disadarkan tentang dosa. Jadi Taurat itu mengenalkan dosa, sehingga kita jadi tahu daging kita itu ternyata mengandung potensi-potensi dosa, dan terus saja melakukan itu. Dan oleh hukum itu kita jadi tambah tahu, oh ini salah, oh ini salah, oh ini salah. Itu maksud dari dirangsang oleh hukum Taurat. Mungkin lain waktu kita kupas khusus kata inilah, dirangsang oleh hukum Taurat. Next, hukum itu juga disebut sebagai hukum dosa dan hukum maut. Ya. Ini karena akibatnya. Nah, argumentasi Paulus di Roma 7 ini menarik. Kenapa? Karena ketika pertama Paulus ngomong bahwa aku bicara kepada kamu yang kamu tahu tentang hukum, gitu ya. Kamu yang memahami tentang hukum. Lalu Paulus menguraikan hukum Taurat itu dan hubungannya sama orang percaya. Kamu kalau masih dengan hukum Taurat, kamu tuh dibelenggu. Harusnya kamu dibebaskan dari itu. Kenapa? Karena kematian Kristus itu sudah menebus belenggu kamu, menebus atau menggenapi apa yang tidak bisa kamu lakukan, yaitu memenuhi hukum Taurat. Sehingga kamu sekarang terikat dengan Kristus. Lalu Paulus kemudian di pasal 7 juga, dia bercerita gini, aku tuh bergumul gitu. Sebab apa yang mau aku lakukan sebagai pengetahuan, sebagai wawasan, sebagai pengertian bahwa yang mau aku lakukan itu kehendak Allah. Tetapi ternyata aku tidak melakukan kehendak Allah. Itu pergumulan si Paulus. Jadi kalau aku berjuang dengan kekuatanku sendiri, ternyata yang muncul itu bukanlah kehendak Allah dalam hidupku. Oleh karena itu, aku butuh dipimpin oleh Roh. Nah, argumentasi Paulus dari pasal 7 ini sebenarnya menggiring kita untuk memahami apa artinya hidup di dalam Roh. Nah, hidup di dalam Roh dijelaskan di pasal 8. Tapi karena topik kita malam hari ini berbicara soal dibebaskan dari hukum Taurat, kita akan lebih banyak kupas di aspek itu. Kenapa kok kita harus dibebaskan dari hukum Taurat? Nanti kita lihat. Apa arti dibebaskan? Next saja, Bu. Ayo. Next. Ya. Arti dibebaskan itu artinya tidak lagi terikat, tidak lagi dituntut, sudah dimerdekakan, tidak dikuasai, ya, dibenarkan, terus kemudian mati bagi hukum Taurat. Itu kata dibebaskan yang saya
lihat dari Roma 7 ayat 6. Jadi penggunaan kata dibebaskan, kata pasif di sini, itu menggambarkan bahwa status kita, posisi kita, keadaan kita, itu bukanlah oleh upaya dan kemampuan diri kita sendiri. Jadi kita bebas itu bukan karena saya mau bebas, bukan karena saya mau merdeka, tetapi secara pasif kita dibebaskan dari hukum Taurat. Siapa pembebasnya? Jelas, pembebasnya adalah Kristus. Dan kita dibebaskan. Itu kata pasif yang saya baca, oh ini keren gitu. Bahwa kita nggak bisa melakukan dengan dua sisi, ya. Satu sisi kita secara aktif mencoba menggenapi hukum Taurat, sisi lain secara aktif hidup bagi Kristus. Itu nggak bisa. Satunya harus mati. Yang kemudian dikerjakan oleh Kristus adalah dia menggenapi hukum Tauratnya. Tuntutan hukum Taurat diselesaikan sama Kristus, dan kemudian kita hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Nah, bagaimana hidup di dalam Kristus? Disitulah Paulus menuliskan Roma 8, hidup di dalam roh. Next. Nah, kebingungan saya itu waktu saya coba pelajari, itu ada beberapa penulis-penulis yang bagus memberikan referensi, dan salah satunya ada teori namanya teori double concept. Teori double concept itu disampaikan oleh Lloyd Gaston. Lloyd Gaston itu mengajukan sebuah pendekatan interpretasi namanya double concept gitu, atau konsep ganda. Konsep ganda dari hukum Taurat itu gini. Tadi kan sempat ya saya sampaikan kebingungannya gitu. Kebingungan bagaimana Paulus ini satu sisi ngomong ini baik, tapi di sisi lain ngomong ini jahat atau buruk. Di sisi lain ngomong ini sakral, suci. Di sisi lain dia ngomong kamu tuh nggak boleh hidup dengan hukum Taurat. Gitu. Jadi ada dua sisi. Nah, dua sisi inilah yang oleh Lloyd Gaston ini dikatakan konsep ganda, atau dia mengajukan sebuah teori interpretasi atau tafsiran yang namanya konsep ganda dari tulisan Paulus. Jadi konsep ganda itu bicara gini, hukum Taurat itu baik, tetapi dia telah digenapi di dalam Kristus. Ya baik, ya. Bukan sesuatu yang tidak baik gitu. Hukum Taurat itu, tetapi kadar kebaikannya sudah digenapi di dalam Kristus. Nah, itu konsep yang pertama. Konsep kedua adalah hukum Taurat itu buruk. Buruknya apa? Karena dia menuntut kita, dia menyadarkan kita akan dosa, dia membawa kita kepada maut. Satu hal aja, satu perintah, satu hukum saja yang kita tidak bisa penuhi, artinya kita menggugurkan seluruh hukumnya. Artinya itu buruk buat kita, buruk buat kehidupan kita, kehidupan penyertaan kita dengan Tuhan. Nah, double konsep inilah yang disampaikan sama Lloyd Gaston sebagai interpretasi atas tulisan-tulisan Paulus. Dan saya sedikit banyak menyetujui pendekatan ini. Jadi yang pertama konsepnya hukum Taurat itu baik, tetapi telah digenapi dalam Kristus. Yang kedua, hukum Taurat itu buruk dan telah dihapuskan di dalam Kristus. Nah, konsep hukum ya itu tidak ada kaitannya sama keselamatan. Walaupun ya hukum itu kan kamu benar dan salah gitu kan. Tetapi hukum Taurat itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Jadi pembenaran kita bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20. Ketika kamu melakukannya itu nggak ada gunanya sama sekali. Yang kedua, hukum itu jadi berguna juga. Jadi
tadi dari konsep itu muncul dua implementasi atau dua hal yang penting dalam kita. Yang pertama, hukum itu tidak ada kaitannya sama keselamatan. Yang kedua, hukum itu baik untuk perilaku moral kita, moral kekristenan kita, untuk perilaku kesaksian kita. Kita lihat di 1 Timotius. Ini yang baru saya pelajari tadi sore, jadi belum saya sampaikan di PowerPoint. 1 Timotius 1 ayat yang ke-8. Ayatnya bilang gini, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Nah, kata tepat digunakan ini terkait sama hubungan horizontal kita. 1 Timotius 1 ayat yang ke-8. 1 ayat yang ke-8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ada kata-kata kalau tepat digunakan. Nah, digunakan itu atau bergunanya itu bukan untuk pembenaran kita, bukan untuk keselamatan kita, tetapi berguna untuk nilai moral kita, etika hidup kita, kesaksian kita. Cuma kita secara Kristen itu tidak bergantung dari situ, karena nilai-nilai kemanusiaan itu jauh lebih luas daripada hukum Taurat. Pusat pemahaman Kristus, pusat pemahaman Paulus itu ya khususnya tentang hukum ya, hukum Taurat. Itu tentang salib Kristus, bukan soal melakukan, tetapi dia mau menyoroti soal salib Kristus. Bahwa Paulus meniadakan dan menegaskan. Paulus meniadakan sekaligus menegaskan hukum. Dia menolak, jelas Paulus itu menolak hukum Taurat sebagai dasar pembenaran. Itu di Galatia. Nah, terakhir, inilah opini-opini saya setelah saya pelajari dari hukum Taurat dan bagaimana kita dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi ketika saya bertanya, mengapa kita ingin dibebaskan dari hukum Taurat? Bukankah hukum Taurat itu baik? Boleh nggak kita melakukan hukum Taurat? Ini opini-opini saya. Yang pertama, apakah kita boleh dan baik melakukan hukum Taurat? Saya jawab boleh dan baik. Sebab melakukan hukum Taurat, kita atau Anda menjadi orang bermoral dan bahkan religius. Tetapi, ini catatannya, hal ini bukan berarti Anda sedang berhubungan dengan Tuhan. Ingat, hukum Taurat itu konteksnya aturan untuk Yahudi. Nanti saya jelaskan. Nah, secara progresif, apakah terkait sama kita? Hampir bisa dikatakan tidak. Kita tidak berhubungan dengan Allah menggunakan hukum Taurat, menggunakan dasar-dasar hukum Taurat, tidak. Kita berhubungan dengan Allah hanya melalui Kristus dan hanya di dalam Kristus. Jadi Anda melakukan hukum Taurat atau prinsip-prinsip hukum Taurat atau perintah-perintah dalam hukum Taurat itu baik untuk diri Anda sendiri atau untuk orang-orang lain di sekitar Anda. Itu aja, satu. Yang kedua, sebagai orang percaya boleh atau baikkah kita melakukan hukum Taurat? Anda harus tahu bahwa jika Anda melakukan hukum Taurat, maka Anda justru tidak bisa mengharapkan untuk dibenarkan, dilayakkan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Menurut catatan Paulus di Galatia 3 ayat 10, Anda justru berada di bawah kutub. Ketika Anda berharap untuk dibenarkan, dilayakkan, dan berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan hukum Taurat. Jika Anda sadari hukum Taurat Musa itu diberikan Tuhan sebenarnya tidak diperuntukkan bagi kita.
non-Yahudi. Saya tadi di awal juga sudah menjelaskan surat Paulus kepada orang-orang Roma, khususnya Paulus 7, itu diawali dengan kamu yang tahu tentang hukum. Itu Paulus sedang bicara, audiensnya adalah orang-orang Yahudi. Nah, bagi orang-orang non-Yahudi, orang-orang pengikut Kristus non-Yahudi, itu kita mestinya sadar bahwa hukum Taurat itu bukan untuk kita. Paulus sedang berargumen itu sama orang-orang yang melandaskan hidupnya atau meyakini kehidupannya dan keselamatannya melalui hukum Taurat. Ketika kita baca di Galatia, sama. Ada orang-orang yang tadinya percaya Injil, tapi kemudian dapat berita yang Injil lain, gitu, bahwa kamu nggak cukup percaya Kristus, kamu harus melakukan hukum Taurat. Wah, waktu itu Paulus ngamuk, gitu. Dia bilang, mau malaikat sekalipun, itu jelas-jelas salah. Jadi Paulus sedang menyadarkan kita bahwa porsi hukum Taurat itu konteksnya tidak diperuntukkan bagi kita, orang-orang non-Yahudi, orang-orang percaya, pengikut Kristus. Kecuali, ini bahasa saya sih, kecuali kalau Anda merencanakan diri dilahirkan kembali secara fisik dari rahim seorang Yahudi, atau Anda memilih memeluk agama Yahudi. Ya. Tapi kalau Anda tidak bisa melakukan dua-duanya, Anda itu sedang cosplay, tahu cosplay ya? Sedang main-main gitu, main-main sebagai orang Yahudi gadungan. Dan itu banyak loh di kekristenan. Harusnya kita sadar, Taurat Musa itu tidak diperuntukkan untuk orang percaya. Next. Jika Anda berketetapan, ini ada orang yang ngotot, ngeyel lah katakanlah. Kita kan harus taat, itu kan perintah Allah, itu kan kudus, itu kan suci, itu kan baik gitu. Nah, jika Anda berketetapan untuk tetap melakukannya dan bahkan mengajarkannya, maka saya akan sepakat dengan pernyataan Paulus. Jadi Paulus berkata, terkutuk dan bodoh. Baca sekali lagi surat Galatia. Ya. Karena dengan melakukan dan mengajarkannya hukum Taurat, Anda memungkiri Kristus dan karya salibnya. Gitu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, Anda sebagai orang percaya Kristus hari ini, fully, sepenuhnya, Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Sama seperti pernyataan Kristus, sama seperti pernyataan Paulus. Dia bilang gini, ya, saya ulangi, Roma 7 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita, kamu sekalian orang-orang yang percaya Kristus, telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan, Bu Ayu. Amin. Terima kasih Pak Elia yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, saya silakan untuk doa untuk menutup sesi 1, nanti sesi 2 akan dilanjutkan kembali oleh Pak Pendeta Freddy Ongko Saputra. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Anugerah Tuhan limpah atas setiap kami dan sungguh Tuhan kami bersyukur buat pembelajaran yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengarahkan kami tepat kepada kehendak-Mu dan kami percaya bahwa kehendak-Mu itu sempurna atas hidup kami. Dan kami tahu bahwa dalam segala hal kami sangat bergantung pada anugerah-Mu. Dan terima kasih Tuhan buat anugerah, kebaikan,
dan pewahyuan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami kiranya tepat seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Kau memberkati kami dan menjadikan firman ini penguatan bagi setiap kami untuk melihat bahwa Kristus bekerja dalam hidup kami terus sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Yesus kami percaya. Amin.